Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar lagi tentang pelajaran fikih, yaitu tentang bab shodaqah ya. Perlu kita ketahui bahwa shodaqah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu shodaqah, yang mempunyai arti yaitu shodaqah derma atau pemberian. Nah, dalam pengertian agama Islam, shodaqah diartikan yaitu memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau yang lain tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pengertian shodaqah. Jadi shodaqah itu tidak harus berupa harta, tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa yang lain ya. Yang penting yaitu bermanfaat. Nah, jadi Ustadz ulangi lagi, pengertian shodaqah dalam agama Islam yaitu memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau yang lain tanpa mengharapkan imbalan, dan itu tadi semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pengertian tentang shodaqah ya. Kemudian perbedaan shodaqah dan infak, yaitu kalau shodaqah itu lebih umum dan lebih luas sasarannya. Jadi shodaqah itu tidak harus hanya di masjid saja, tidak. Tapi boleh shodaqah kepada teman, boleh. Kepada keluarga, boleh. Kepada kerabat, boleh. Kepada anak yatim, boleh ya. Itu adalah pengertian shodaqah. Jadi shodaqah itu lebih luas sasarannya maksudnya ya. Kemudian harta atau benda yang disodaqahkan itu bisa berupa apa saja ya. Yang penting bermanfaat ya, bermanfaat. Sedangkan kalau infak itu lebih khusus ya. Infak yaitu sodaqah harta untuk kepentingan di jalan Allah. Nah, itu adalah perbedaan sodaqah dan infak. Oke anak-anak, sekarang kita membahas tentang memberikan shodaqah itu kepada siapa saja. Nah, perlu kalian ketahui bahwa orang yang berhak menerima shodaqah, orang yang berhak menerima shodaqah itu diantara lain, yang pertama yang harus didahulukan, yaitu yang pertama adalah saudara atau keluarga terdekat. Nah, kalau saudara kita sudah kaya Ustadz, bagaimana? Boleh kita kasihkan kepada anak-anak yatim. Nah, itu ya. Jadi saudara yang didahulukan. Kemudian anak yatim ya. Kalau di desa saya nggak ada anak yatim Ustadz. Nah, kita berikan kepada tetangga yang dekat dan yang jauh. Nah, jadi tetangga. Nah, itu yang ketiga. Kalau tetangga kita kaya-kaya, bagaimana Ustadz? Kita kasihkan kepada sahabat atau teman. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir, kalau teman kita, sahabat kita juga kaya, kita kasihkan kepada ibnu sabil ya. Ibnu sabil itu apa? Ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan jauh yang kehabisan bekal. Nah, itu tadi adalah urutan-urutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Selanjutnya Ustadz jelaskan yaitu tentang pembagian shodaqah dalam segi hukum ya. Pembagian shodaqah dalam segi hukum. Di sini dijelaskan bahwa pembagian shodaqah dalam segi hukum itu ada 4 ya. Ada shodaqah wajib, ada shodaqah sunnah, ada shodaqah sunnah mu'akad, dan juga ada shodaqah mubah atau boleh. Ustadz jelaskan sedikit tentang shodaqah wajib ya. Shodaqah wajib itu contohnya apa? Contohnya itu adalah
zakat. Nah, zakat itu termasuk sedekah wajib. Apa itu wajib? Wajib yaitu kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Sedangkan kalau ditinggalkan berarti mendapatkan dosa. Berarti orang yang tidak berzakat berarti mendapatkan dosa. Tapi kalau dia berzakat mendapatkan pahala. Jadi zakat itu termasuk sedekah wajib. Contoh dari sedekah wajib. Kemudian sedekah sunnah. Apa itu sedekah sunnah? Sedekah sunnah yaitu sedekah yang biasanya kita lakukan. Contoh memberikan kepada orang-orang fakir miskin, kepada teman kita, itu termasuk sedekah yang hukumnya sunnah ya. Kemudian yang ketiga yaitu sedekah sunnah muakkad ya. Contohnya apa? Sedekah sunnah muakkad yaitu sedekah yang bentuknya itu wakaf. Nah, wakaf atau amal jariah itu adalah sedekah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad yaitu sunnah yang dikuatkan atau sunnah yang dianjurkan. Nah, itu jadi kita sebagai umat Islam sering-sering untuk bersedekah amal jariah di masjid. Nah, itu termasuk adalah contoh dari sedekah sunnah muakkad ya. Kemudian yang keempat yaitu ada sedekah mubah. Apa itu mubah? Mubah yaitu boleh ya. Contoh sedekah mubah atau sedekah yang diperbolehkan. Nah, yang hukumnya boleh dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Itu contohnya adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah kepada teman, memberikan hadiah kepada saudara. Ini tak kasih hadiah, ini tak kasih. Nah, seperti memberi biasa-biasa itu. Nah, seperti kita memberikan makanan kepada teman kita, memberikan pensil kepada teman kita, itu namanya sedekah mubah ya. Sedekah yang hukumnya mubah ya. Kemudian macam-macam bentuk sedekah ya. Jadi macam-macam bentuk sedekah itu ada apa aja? Nah, ada sedekah harta ya. Sedekah harta yaitu sedekah yang berupa harta. Contohnya kita memasukkan uang kepada kotak amal di masjid. Nah, itu termasuk sedekah berupa harta karena uang itu termasuk harta. Kemudian ada lagi contoh yaitu kemudian ada sedekah sikap. Nah, sedekah sikap contohnya bagaimana? Contohnya kita itu tersenyum kepada teman kita, kemudian menyambut tamu dengan baik. Kalau ada teman kita senyum, kalau ada ustadz-ustadzah senyum, itu adalah termasuk sedekah sikap, sedekah yang dalam bentuk sikap ya. Kemudian contoh yang lain menyambut tamu itu juga termasuk sedekah dalam bentuk sikap. Kalau ada tamu itu disambut dengan baik, itu adalah termasuk sedekah sikap ya. Jadi ada sedekah harta, sedekah sikap, kemudian selanjutnya yaitu ada sedekah lisan, sedekah yang berupa lisan. Contohnya itu apa? Bicara dengan sopan itu juga termasuk sedekah ya. Kita bicara dengan lisan yang baik, bicara dengan baik, bicara dengan sopan, tutur kata yang halus, itu juga termasuk sedekah. Loh, apakah dapat pahala Ustadz? Iya, dapat pahala karena itu juga termasuk sedekah ya. Tapi sedekah yang berupa lisan. Mengucapkan salam itu juga termasuk sedekah dalam bentuk lisan. Berarti kita salam kepada teman kita, assalamualaikum. Berarti kita juga termasuk sudah bersedekah. Mendapatkan pahala? Iya, mendapatkan pahala. Kemudian ada lagi yaitu sedekah pikiran. Contohnya apa? Yaitu memberikan solusi dengan baik. Kalau ada teman kita yang kebingungan, teman kita yang sedang bersedih, kita memberikan solusi kepada teman kita
agar teman kita itu tidak bersedih, tidak bingung, itu juga termasuk sodako ya. Kemudian ada lagi yaitu tentang sodako tenaga ya. Jadi kalau sodako tenaga itu seperti contohnya membantu atau bekerja bakti dalam membangun masjid ya. Kita tidak punya uang, bisa dengan sodako tenaga ya. Membantu orang-orang ketika membangun masjid termasuk sodako. Gak punya uang Ustadz, boleh sodako. Sodako bagaimana? Dengan nyapu-nyapu di masjid termasuk sodako. Membantu orang tua nyapu, membantu orang tua memasak, itu juga termasuk sodako dalam bentuk tenaga. Jadi sodako itu tidak hanya berupa harta. Jadi Ustadz ulangi lagi, ada sodako harta, sodako sikap, sodako yang berupa lisan, ada yang sodako pikiran, dan juga ada sodako yang berupa tenaga ya. Kemudian selain itu ada yang namanya sodako jariyah. Nah, ini apa itu sodako jariyah? Sodako jariyah yaitu sodako yang bersifat kekal dan mengalir pahalanya, yaitu disebut dengan sodako jariyah itu tadi ya. Contohnya apa? Contoh, kita mempunyai tanah itu kita wakafkan, kita bangunkan menjadi masjid. Nah, kemudian setiap hari banyak para jamaah itu mengikuti sholat di masjid itu tadi. Berarti kita mendapatkan pahala ya. Walaupun kita sudah meninggal, kita tetap mendapatkan pahala ya. Itu termasuk namanya sodako jariyah ya. Begitu juga dengan kita seumpama mempunyai uang 10.000, kita masukkan ke dalam kotak masjid, kemudian 10.000 itu tadi digunakan untuk keperluan masjid. Contoh dibelikan sajadah atau dibelikan semen. Nah, itu berarti kita sudah memberikan sodako jariyah. Sajadah itu tadi dibuat orang sholat, semen itu tadi dibuat membangun, berarti orang sholat berada di situ. Setiap ada orang yang sholat di situ, berarti kita juga akan mendapatkan pahala. Sampai kapan itu? Ya terus, walaupun kita sudah meninggal, tetap kita itu mendapatkan pahala. Itu namanya sodako jariyah ya. Tapi perlu diingat-ingat anak-anak, ada juga namanya dosa jariyah. Dosa jariyah itu apa? Contoh, kita mengajari teman kita meso, mengajari adik-adik kita meso, berarti kita itu akan mendapatkan dosa terus kalau adik kita meso terus ya. Makanya kita harus berhati-hati. Apalagi contoh dosa jariyah itu kita itu menulis kata-kata yang kotor. Nah, setiap ada orang yang membaca kata-kata itu tadi, berarti kita yang menulis juga akan mendapatkan dosa ya. Atau kita membangun sebuah tempat yang dimana tempat itu tadi dibuat untuk bermaksiat, contoh dibuat judi, dibuat untuk minum-minuman keras, maka kita itu juga akan mendapatkan dosa. Kapan? Ya selamanya. Kalau itu tadi masih dibuat untuk maksiat, walaupun kita sudah meninggal, kita masih mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dalik ya. Jadi kalau sodako jariyah itu tadi adalah sodako yang selalu mengalir pahalanya. Itu namanya sodako jariyah. Makanya jangan lupa kita sering-sering untuk bersodako, memasukkan uang ke dalam kotak masjid ya. Nah, itu. Kemudian ada syarat-syarat bagi orang yang bersodako ya. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, mempunyai kelebihan harta ya. Itu syaratnya ya. Kalau kita tidak mempunyai harta, tidak mempunyai apa-apa, tapi kita memaksa-maksakan untuk bersodako, sampai kita hutang-hutang, wah aku nggak punya uang, aku tak hutang buat sodako-sodako, sampai hutang-hutang seperti itu tidak boleh. Apalagi kita belum makan, belum punya uang, belum makan, tapi kita paksa-paksakan sampai kita nggak makan,
sampai kita sakit kita kasihkan kepada orang. Nah, berarti itu tidak boleh ya. Jadi syaratnya yaitu harus mempunyai kelebihan harta atau cukup. Nah, itu maka kita bersedekah. Kemudian yang kedua adalah dengan semata-mata ikhlas ya. Ketika sedekah kita harus ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah ya. Kemudian yang ketiga syaratnya yaitu tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah kita berikan ya. Maksudnya itu apa? Tidak kita ungkit-ungkit. Contoh, aku tadi sedekah ke masjid 100.000. Besok kemudian ada orang dibilang lagi aku sedekah 100.000. Atau kita memberikan kepada teman kita jajan, kita ungkit-ungkit. Besoknya kita bilang, alah kamu kemarin tak kasih jajan gitu, sekarang aku kasihin jajan. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut sedekah yang telah kita berikan. Kemudian yang keempat yaitu tidak menyakiti perasaan si penerima. Sedekah itu harus dengan baik ya. Boleh kita sedekah kita lempar kepada dia dengan bicara yang jelek, boleh? Tidak boleh. Jadi syarat sedekah yaitu tidak menyakiti perasaan si penerima. Jadi ada 4 ya. Syarat-syarat sedekah yaitu tadi mempunyai kelebihan harta. Kemudian dilakukan dengan ikhlas ya. Kemudian tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah kita berikan atau tidak mengungkit-ungkit ya. Kemudian yang keempat yaitu tidak menyakiti perasaan si penerima itu tadi ya. Itu adalah syarat-syarat bersedekah. Kemudian ada lagi rukun sedekah ya. Rukun sedekah itu ada 4, diingat-ingat ya. Yang pertama yaitu ada pemberi sedekah ya. Jadi ada orang yang sedekahnya, itu rukunnya. Kemudian yang kedua ada penerima sedekah ya, penerima sedekah. Kemudian yang ketiga ada barang yang disedekahkan ya. Dan diingat-ingat barang yang disedekahkan itu milik sendiri dan juga bermanfaat ya, harus milik sendiri. Gak boleh uangnya teman kita ambil kita sedekahkan, itu tidak boleh ya. Jadi yang pertama tadi pemberi sedekah, ada pemberi sedekah, ada penerima sedekah, kemudian ada barang yang disedekahkan, barang yang disedekahkan dan barang yang disedekahkan itu adalah milik sendiri dan juga bermanfaat ya. Kemudian yang keempat yaitu ada pernyataan antara pemberi dan penerima ya. Ini kamu tak kasih uang, oh iya terima kasih, itu juga termasuk rukun sedekah ya. Jadi rukun sedekah itu ada 4 ya. Apa aja tadi? 1, ada pemberi sedekah, kemudian ada penerima sedekah, ada barang yang disedekahkan dan itu tadi milik sendiri dan bermanfaat, dan yang keempat itu ada pernyataan antara pemberi dan juga penerima atau disebut juga dengan ijab qabul ya. Kemudian perlu kita ketahui sedekah itu memiliki manfaat ya. Manfaat diri sendiri dan juga manfaat kepada orang lain ya. Itu. Manfaat kepada diri sendiri itu apa? Yaitu yang pertama, menenangkan hati dan jiwa. Kalau kita sering-sering sedekah, insya Allah hati kita itu akan menjadi tenang. Kemudian membuat hati kita itu bahagia. Kalau kalian ingin bahagia, maka perbanyaklah untuk bersedekah. Kemudian apalagi yaitu menambah keberkahan atau memanjangkan usia dan rezeki. Nah itu. Jadi umur kita itu akan insya Allah bisa dipanjangkan oleh Allah dan barokah umur kita kalau kita itu memperbanyak bersedekah ya. Kemudian selain itu menambah keimanan,
menambah pahala juga pasti, kemudian kepuasan batin, kemudian sebagai bekal di akhirat. Karena bekal yang sangat berarti dan yang sangat penting itu adalah bekal di akhirat. Itu adalah bekal yang hakiki, ya. Itu bekal yang sebenarnya, yaitu bekal untuk di akhirat. Karena hidup di akhirat itu selama-lamanya, ya. Maka kita harus memperbanyak mencari bekal, ya. Kemudian manfaat orang lain apa Ustadz? Nah, manfaat orang lain untuk orang lain itu apa? Yaitu memperkokoh persaudaraan, ya. Kemudian mewujudkan masyarakat yang peduli, berjiwa sosial. Nah, kemudian menyambung silaturahmi itu juga termasuk, ya. Kemudian memberikan kebahagiaan kepada orang lain, meringankan beban orang miskin. Itu juga adalah manfaat dari sodakoh, ya. Jadi sodakoh itu sangat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain, ya. Jadi diingat, itu tadi adalah yang Ustadz jelaskan, ya. Semoga ilmu kita bermanfaat, ya. Coba Ustadz tanyain lagi, macam-macam sodakoh dalam bentuknya itu ada apa aja tadi? Nah, perlu diingat, ada sodakoh harta, sodakoh sikap, sodakoh yang berupa lisan, sodakoh yang berupa pikiran, dan sodakoh yang berupa tenaga. Jadi sodakoh itu tidak hanya berupa harta, tetapi bisa menjadi berbentuk sikap, sodakoh yang berbentuk lisan, sodakoh yang berbentuk pikiran, sodakoh yang berbentuk tenaga. Itu tadi adalah jenis-jenis sodakoh dalam bentuknya. Kalau itu Ustaz tanya sodakoh yang dalam segi hukum ada apa aja tadi? Nah, ada sodakoh wajib, sodakoh sunnah muakkad, kemudian ada juga sodakoh mubah atau sodakoh boleh, ya. Tapi juga ada yaitu sodakoh yang haram. Contohnya apa? Kita bersodakoh kepada orang yang mau membangun tempat berbuat maksiat. Itu haram hukumnya, ya. Jadi kita jangan sampai bersodakoh. Contoh, aku sodakoh nanti kamu beliin itu, ya, minum-minuman keras. Itu haram hukumnya. Ini aku sodakoh buat kamu membangun tempat buat joget-joget atau tempat buat minum-minuman keras. Itu haram hukumnya, ya. Jadi sodakoh itu ditujukan bagi yang baik-baik saja, ya, berguna di jalan Allah, juga maslahah bagi manusia, ya. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan, ya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.